Iya, kedua-kedua kita baru saja menyaksikan pertandingan Indonesia versus Vietnam. Indonesia sebagai tuan rumah kalah 0-3 kedua-kedua dari Vietnam dengan skor 0-3. Iya, duel kedua tim ini memang sangat menarik untuk ditonton karena baik Indonesia maupun Vietnam memiliki pemain-pemain yang berkualitas. Baik pemain lokalnya maupun pemain naturalisasinya. Tapi Indonesia tidak ada ya pemain naturalisasi. Indonesia itu kan pemain keturunan ya kan. Dan Indonesia kalah 0-3, gol pertama dicetak menit ke-6, gol kedua menit ke-16, gol ketiga menit 71. Ini luar biasa sekali memang serangan balik dari Vietnam ini ya. Mereka hanya menguasai 40% bola kedua-kedua, tetapi serangan mereka itu 9 mengarah ke gawang. Indonesia hanya 6 dan tak ada yang jadi gol ya kan. Ini meskipun mata sudah mau tidur ini ketua-ketua, saya sempatkan membuatkan konten ini ya kan. Memang setelah gol pertama Indonesia masih berusaha ya kan. Gol kedua barulah di situ mental Indonesia kita lihat sudah down ketua-ketua ya. Ya, ketiga gol dari Vietnam ini pun ketua-ketua bukanlah gol dari permainan 1-2 akan tetapi merupakan gol dari kesalahan ataupun akibat kesalahan dari pemain timnas Indonesia dan ini yang dimanfaatkan oleh Vietnam. Maka tentu kita berharap kepada John Hapman agar lebih mempelajari taktik. Tentu dia lebih tahu lah ya kan bagaimana seharusnya nanti melawan Singapura. Karena itu yang akan kita tunggu-tunggu. Itu bermain di Singapura itu di jalan stadion itu biasanya di stadion Jalan Besar itu biasanya ya. Nah, kalaupun nanti kalah melawan Singapura maka Indonesia tidak akan lolos. Tetapi tentu itu eh, sangat disayangkan ya kan karena Sintayong 2 tahun yang lalu pada tahun 2024 yang lalu juga gagal membawa Indonesia lolos ke partai semifinal tetapi itu harus dipahami ketua-ketua karena Sintayong itu menurunkan pemain U23 bahkan U21 rata-rata semua ketua-ketua dan itu pun Indonesia-nya kalah 0-1 atas Vietnam. Vietnam itu menurunkan pemain mereka yang sekarang ya kan pemain utama mereka karena mereka kan sangat serius sekali menatap Piala AFF ini. Memang Vietnam sangat serius itu ketua-ketua. Nah, oleh karena itu Indonesia ini tahun ini kan udah serius karena sudah dibela ataupun mereka sudah memanggil pemain-pemain timnas senior yang bermain di Indonesia. Bahkan ada beberapa pemain yang di atas kualitasnya di atas rata-rata ada Tom Haye, ada Renders, ada Sen Petinama. Nah, jadi 3 nama ini kan ada Jordi Amat, 4 nama ini kan adalah pemain senior yang dulu juga sering aktif membela Indonesia baik di kualifikasi Piala Dunia ya kan. Tentu ini seharusnya menjadi andalan bagi John Herdman untuk mengarungi kompetisi Piala AFF atau ASEAN Hyundai Cup 2026 ini. Ya, tidak ada kata lain selain juara. Kalau saya ketua-ketua itu harapannya John Herman harus bisa membawa tim ini juara. Kalau tidak bisa juara, bagaimana nanti ya kan? Nah, karena kita pun secara kualitas pemain kita lebih bagus daripada pemain-pemain yang lain di Asia Tenggara saat ini. Main yang turun ini dah dari Vietnam, skuad kita lebih bagus. Nah, dari Malaysia, dari Thailand, skuad kita lebih bagus. Tetapi kalau tidak juara, sangat disayangkan sekali. John Herdman pun seharusnya ini pun tadi kan kita lihat penggantian pemain itu cuma 5 orang bahkan uh, lama sekali setelah tertinggal 2-0 pun lama sekali baru diganti pemain. Setelah tertinggal 3-0 baru diganti 3 orang. Habis itu baru diganti 1 orang, baru diganti 1 orang lagi terakhir. Seharusnya uh, pemain-pemain seperti pemain PSM Makassar siapa namanya yang diturunkan tadi. Ya, kalau lawan seperti Vietnam ini, pemain seperti itu sangat cocok, apalagi sudah ketinggalan ini. Saya pun heran, yang dimasukkan malah Rapen, jadi 2 striker. Tapi 2 striker pun eh, kontribusi bola dari lini tengah ke striker tidak ada ketua-ketua. Makanya ini kita sedih sekali lah dikalahkan Vietnam di kandang sendiri dengan skor 3-0 kan.
Ini mereka membalaskan yang dahulu ya kan. Dahulu pun mereka pernah kalah dibuat Indonesia 3-0 di tangan Asuhan Sintayong ya kan. Nah, sekarang mereka balas dengan 3-0. Wah, luar biasa. Tapi apapun itu ketua-ketua, kita berharap Indonesia bisa mengalahkan Singapura di match keempat nanti ya. Match keempat hari Rabu kalau tidak salah. Itu saja dulu kedua-kedua.